Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid adalah seorang ulama kelahiran tahun 1965 di kota Tarim, wilayah Hadramaut, Yaman. Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim, pendakwah lintas negara, dan juga pernah menjabat sebagai mudir, direktur, Majelis Muwasalah Baina Ulamail Muslimin, sebuah forum ulama internasional yang digagas oleh Habib Umar bin Hafiz untuk menyatukan pandangan dan ukhuwah antar ulama muslim sedunia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa masa kecil Habib Muhammad dilalui dalam situasi yang cukup sulit. Saat ia menginjak usia sekolah, Yaman bagian selatan, tempat ia dilahirkan, berada dalam kekuasaan rezim sosialis komunis. Rezim ini sangat membatasi aktivitas keagamaan, termasuk menutup rubat-rubat lembaga pendidikan tradisional Islam, yang selama ini menjadi pusat pembelajaran ilmu agama di Tarim dan kota-kota lain di Hadramaut. Karena keterbatasan tersebut, pendidikan yang bisa ia tempuh hanya sebatas madrasah umum, tanpa akses bebas ke lembaga pendidikan agama. Setelah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA, ia bahkan diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama 3 tahun, sebuah program wajib di bawah pemerintahan saat itu. Meskipun begitu, semangatnya untuk menuntut ilmu agama tidak padam. Di sela-sela waktu luangnya, terutama bila kondisi memungkinkan, ia menyempatkan diri untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, khususnya di tempat Habib Masyhur bin Hafiz, kakak kandung dari Habib Umar bin Hafiz, yang saat itu tetap mengajarkan ilmu-ilmu agama secara sembunyi-sembunyi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah melewati masa muda yang penuh tantangan, Habib Muhammad mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Ukraina, yang kala itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ia memilih jurusan ilmu kimia dan berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 6 tahun, memperoleh gelar insinyur kimia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sepulang dari Ukraina pada tahun 1993, tepat setelah Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu menjadi Republik Yaman, ia mengabdikan diri sebagai pengajar di lembaga pendidikan formal di Hadramaut. Ia mengajar bidang studi yang menjadi keahliannya, yakni kimia, sembari tetap aktif dalam kegiatan keislaman dan dakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Muhammad dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi dan pemahaman lintas budaya yang luas. Ia fasih dalam beberapa bahasa asing, seperti bahasa Arab, Inggris, Rusia, dan Spanyol. Karena kini ia sering melakukan perjalanan antara Hadramaut dan Jakarta, serta aktif dalam forum-forum ulama di Indonesia, ia juga mulai memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di samping kiprahnya sebagai pengajar dan ulama, Habib Muhammad juga pernah menjalani usaha toko souvenir khas Yaman, yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Aktivitas ini memberinya pengalaman dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk non-muslim. Namun, hal ini sempat membuatnya diliputi kebimbangan. Beberapa ceramah agama yang ia dengar menyatakan bahwa sering berinteraksi dengan orang-orang non-muslim dapat menyebabkan hati menjadi mati.
Hal ini bertentangan dengan realitas usahanya yang justru mengandalkan relasi positif dengan para turis non-Muslim. Dari perenungan mendalam, beliau menyadari bahwa interaksi antar manusia, bila dilandasi dengan niat yang baik dan tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam, justru bisa menjadi jembatan dakwah dan memperlihatkan akhlak Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kiprah internasional Habib Muhammad makin terlihat ketika ia dipercaya sebagai Direktur Majelis Muwasalah Baina Ulamail Muslimin, sebuah forum persatuan ulama yang dipelopori oleh Habib Umar bin Hafiz. Forum ini aktif menjembatani dialog antar ulama dari berbagai mazhab, negara, dan latar belakang budaya, guna menjaga ukhuwah Islamiyah dan mencegah perpecahan umat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dikisahkan oleh salah satu muridnya di Jakarta, suatu malam Habib Muhammad pernah bermimpi bertemu dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi besar dari Andalusia. Dalam mimpinya itu, Ibnu Arabi mengajarkan padanya tentang hakikat makrifat dan pengelolaan jiwa dalam dunia modern, yang tampaknya sesuai dengan pergulatan batin Habib Muhammad kala itu, bagaimana menyelaraskan spiritualitas tasawuf dengan kehidupan sains dan sosial abad ini. Habib Muhammad menyampaikan bahwa mimpi itu sangat nyata, bahkan sampai hari ini beliau masih mengingat setiap perkataan dalam mimpi tersebut seperti rekaman hidup. Beberapa pesan dalam mimpi itu kemudian menjadi kerangka pemikiran beliau dalam membimbing majelis muwasalah. Ilmu batin yang hakiki tak pernah memisahkan akal dan cinta. Ia menyatukan keduanya dalam cahaya bimbingan Allah, demikian pesan yang disampaikan dalam mimpi tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ketika masih kuliah di Ukraina, Habib Muhammad pernah berada dalam situasi berbahaya. Ia hampir menjadi korban salah sasaran penyerangan yang ditujukan kepada kelompok mahasiswa asing. Namun secara mengejutkan, ia luput dari bahaya karena tiba-tiba berpindah posisi, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya menjauh beberapa menit sebelum kejadian berlangsung. Rekannya bercerita bahwa Habib Muhammad saat itu merasa hatinya gelisah luar biasa, dan ia seperti dipanggil untuk keluar dari tempat yang sebenarnya sedang ia tuju. Tak lama setelah ia berpindah tempat, terjadi keributan berdarah di lokasi semula. Kejadian ini ia anggap sebagai pertolongan ilahiyah yang menyelamatkannya dari maut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa ulama dan jamaah yang dekat dengannya menyaksikan bahwa doa-doa Habib Muhammad sering kali cepat dikabulkan, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan keperluan umat, bukan untuk pribadi. Misalnya, ketika lembaga tempatnya mengajar hampir ditutup akibat kekurangan dana, ia melakukan salat malam selama beberapa hari dan berdoa dengan penuh pengharapan. Dalam waktu kurang dari sepekan, seorang donatur yang tak dikenal sebelumnya tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan dalam jumlah yang sangat cukup untuk menyelamatkan lembaga tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa muridnya bersaksi bahwa Habib Muhammad terkadang mengetahui isi hati orang sebelum mereka berbicara. Misalnya, ada seorang tamu yang ingin meminta nasihat tentang masalah pribadi, tetapi belum sempat bicara, Habib Muhammad sudah memberikan wejangan yang tepat sasaran terhadap masalah yang ia hadapi. Tamu itu menangis karena merasa seolah rahasia hatinya dibuka tanpa harus ia ucapkan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah bagian tentang pandangan negatif atau kritik terhadap Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, yang perlu disampaikan secara adil, objektif, dan proporsional. Tokoh publik, terutama seorang ulama internasional seperti beliau, tak luput dari sorotan dan kritik, baik dari kalangan internal umat Islam sendiri maupun dari luar. Kritik-kritik ini tidak selalu bermaksud buruk, tetapi terkadang muncul karena perbedaan perspektif, latar belakang, atau pendekatan dakwah. Pandangan negatif tentang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. 1. Terlalu moderat dan terlalu global. Beberapa kalangan Islam konservatif menganggap Habib Muhammad terlalu moderatis dan terbuka terhadap dialog lintas agama dan budaya,
terutama karena peran aktifnya dalam Majelis Muwasalah Bainal Ulama Al-Muslimin, Majelis Penyambung Ulama Muslimin, yang menjalin komunikasi dan rekonsiliasi antara berbagai mazhab, bahkan kadang antara ulama Sunni dan Syiah. Sebagian menganggap pendekatannya terlalu lunak terhadap perbedaan yang seharusnya, menurut mereka, dijaga dengan batas-batas tegas. Kritik ini muncul terutama dari kalangan yang lebih berhaluan Salafi Wahabi atau politik Islam eksklusif, yang merasa bahwa pendekatan dialog lintas mazhab yang dianut Habib Muhammad bisa mengaburkan garis batas akidah. 2. Kurang fokus di dunia pesantren. Sebagian kalangan tradisional di Indonesia menyayangkan bahwa Habib Muhammad tidak membuka pesantren atau majelis rutin yang bisa diakses umum seperti halnya ulama lainnya. Hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa beliau terlalu akademis dan tidak cukup membumi dalam pembinaan umat di tingkat akar rumput. Meski aktif dalam forum-forum strategis dan internasional, ia dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kurang membina langsung umat di tingkat lokal. Namun para pendukungnya membantah kritik ini dengan menyebut bahwa peran Habib Muhammad justru ada di wilayah koordinasi ulama global, bukan di posisi kiai lokal. Ini dua fungsi yang berbeda. 3. Pendekatan yang kurang retoris. Berbeda dengan kebanyakan habaib atau dai populer yang piawai membakar semangat atau menghibur jamaah, gaya komunikasi Habib Muhammad dinilai terlalu akademis, berat, dan datar oleh sebagian jamaah awam. Ceramah atau kuliahnya lebih menyerupai kuliah umum di perguruan tinggi daripada dakwah populer, sehingga tidak semua orang bisa menangkap pesan-pesannya dengan mudah. Ini membuat sebagian orang yang terbiasa dengan gaya ceramah emosional atau retorika tinggi merasa kurang terhibur atau terinspirasi ketika mendengar beliau berbicara. 4. Dugaan dekat dengan kalangan politik. Karena beberapa kali menghadiri pertemuan internasional, termasuk forum yang melibatkan pejabat negara dari dunia Arab, Barat, dan bahkan Asia, ada juga pihak yang mencurigai bahwa Habib Muhammad terlalu dekat dengan kalangan politik dan menjadi bagian dari elit intelektual yang tidak berpihak secara langsung kepada perjuangan kaum lemah. Mereka menilai, seorang ulama seharusnya bersikap lebih independen terhadap kekuasaan. Meskipun tuduhan ini tidak pernah dibuktikan secara konkret, tetap saja menjadi bahan gunjingan bagi pihak-pihak yang skeptis terhadap para ulama yang aktif di kancah diplomasi dunia. 5. Minim keterlibatan sosial di Indonesia. Sebagian kalangan aktivis Indonesia menyayangkan bahwa meski Habib Muhammad kerap bolak-balik Hadramaut Jakarta, kontribusinya terhadap persoalan-persoalan sosial umat Islam Indonesia dinilai belum terlalu terasa secara langsung. Ia lebih banyak hadir dalam forum-forum ulama tingkat tinggi atau kegiatan-kegiatan resmi, bukan dalam bentuk advokasi langsung terhadap isu-isu rakyat kecil, seperti kemiskinan, pendidikan di desa, atau krisis lingkungan. Kesimpulan objektif. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid adalah tokoh besar yang tidak luput dari kritik. Sebagian pandangan negatif terhadapnya muncul dari perbedaan pendekatan, ekspektasi, dan gaya kepemimpinan. Namun perlu diingat bahwa setiap tokoh memiliki peran dan kapasitasnya masing-masing. Perannya di dunia akademik dan forum ulama internasional adalah sesuatu yang strategis, meski tidak selalu terlihat populer di mata masyarakat awam. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi
dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.